Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sinai Jabo. Nama saya Nadia Natalia Anis. Kami mahasiswa aktif semester 7 kelas D, program studi ilmu administrasi negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Di kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi mata kuliah perbandingan administrasi negara mengenai perbandingan administrasi negara Australia dan Indonesia. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai sistem pemerintahan yang ada di Australia. Yang pertama, bentuk negara. Australia memiliki bentuk negara federal yang wilayahnya terbagi menjadi beberapa negara bagian, yaitu terdiri atas 6 negara bagian dan 2 teritorial di daratan utama. Kedua, bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan Australia adalah monarki konstitusional. Monarki konstitusional adalah jenis monarki yang didirikan di bawah sistem konstitusional yang mengakui raja atau ratu sebagai kepala negara. Ratu Elizabeth dari Inggris secara resmi merupakan Ratu Australia. Bentuk monarki konstitusional modern saat ini menggunakan konsep trias politikal atau politik 3 serangkai. Hal ini berarti raja atau ratu adalah ketua simbolis cabang eksekutif. Yang ketiga, sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang ada di Australia yaitu parlementer. Sistem pemerintahan Australia dibangun di atas tradisi demokrasi liberal berdasarkan nilai-nilai toleransi beragama, kebebasan berbicara dan berserikat, dan supremasi hukum. Lembaga-lembaga Australia dan praktik-praktik pemerintahannya mencerminkan model Inggris dan Amerika Utara. Pemerintah Australia didasarkan pada parlemen yang dipilih secara populer dengan 2 majelis, yaitu Dewan Perwakilan dan Senat. Yang keempat, sistem politik. Sistem pemerintahan Australia didasarkan pada tradisi demokrasi liberal, termasuk di dalamnya toleransi beragama dan kebebasan mengeluarkan pendapat dan berserikat. Bentuk dan pelaksanaannya mencerminkan model pemerintahan Inggris dan Amerika, namun tetap khas Australia. Persemakmuran Australia didirikan pada 1 Januari 1901 yang disebut juga Hari Federasi, ketika 6 bekas koloni Inggris sekarang adalah ke-6 negara bagian Australia setuju untuk berserikat. Konstitusi Australia yang pertama kali berlaku pada 1 Januari 1901 meletakkan dasar-dasar sistem pemerintahan Australia. Terima kasih. Sistem pemerintahan di Indonesia. Bentuk negara Indonesia. Indonesia menganut bentuk negara kesatuan. Negara kesatuan sudah dianut oleh Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Negara kesatuan adalah bentuk negara yang sifatnya tunggal dan tidak tersusun dari beberapa negara yang memiliki kedaulatan, tidak terbagi, dan wewenangnya berada pada pemerintah pusat. Contoh negara yang berbentuk kesatuan adalah Indonesia, Thailand, Jepang, Filipina, dan Kamboja. Bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik Konstitusional. Meski begitu, tetap dinampingi dengan sistem pemerintahan demokrasi dan sistem presidensial. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu, disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Bentuk pemerintahan republik terbagi menjadi 3 macam, yaitu republik absolut, republik konstitusional, dan republik parlementer. Sistem pemerintahan Indonesia dikutip dari buku Sistem Pemerintahan Indonesia oleh Randy DKK 2018. Sistem pemerintahan ialah sistem hukum ketatanegaraan baik yang berbentuk monarki maupun republik.
yaitu mengenai hubungan antara pemerintah dan badan yang mewakili rakyat. Sistem pemerintahan juga dapat dikatakan sebagai pemerintahan yang terdiri dari sub-subsistem seperti presiden, senator, legislator, dan lain sebagainya. Yang satu dan yang lain saling berkoordinasi dan bekerja sama dalam upaya mencapai cita-cita negara. Sistem politik Indonesia. Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termaksud proses penentuan tujuan. Terima kasih.